luar biasa semangat beliau ini ingin menginspirasi kepada kami kaum muda. Kalau yang tua-tua sudah semangat, apalagi yang muda-muda ini lebih semangat lagi. Saya pikir mudah-mudahan ini awal yang baik. Tujuan kita untuk mencari yang terbaik dari yang baik. Saya yakin dan percaya. Karena saya selaku ketua DPC, tentu saya juga punya kewajiban untuk diuji kemampuan saya, kelayakan dan kepatutan. Tentu kelayakan, dari sisi kelayakan ya semua kita layak. Dari sisi kepatutan ya ini juga dipertanyakan. Benar tidak saya patuh terhadap peraturan partai? Yang perlu kita lakukan, apa yang tidak perlu kita lakukan. Legislatif tahun 2024 kurang lebih ada banyak ya, ada banyak undang-undang dan juga peraturan turunan yang kami akan keluarkan bersama. Undang-undang yang menjadi rujukan utama kita itu Undang-Undang 7 tahun 2017 yang merupakan kompilasi dari 5 macam undang-undang, jadi disatukan ya. Ada undang-undang penyelenggara pemilu di sana, ada undang-undang legislatif, ada DPD, semuanya jadi satu undang-undang. Lebih ringkas dibanding pemilu 2019 yang berserakan dan terpecah-pecah. Itu ada di Undang-Undang 7 tahun 2017. Semua pencalonan data pemilih semuanya ada buku sakti, kitab suci yang sama, Undang-Undang 7 2017. Kemudian untuk mengimplementasikan Undang-Undang 7 2017 itu kurang lebih ada 7 aturan yang perlu kita sama-sama pahami. Peraturan PKPU nomor 3 jadwal tahapan 6, 7, 10, kemudian keputusan KPU nomor 21 tentang hari dan tanggal pemungutan suara. Ini merupakan peraturan-peraturan turunan yang wajib kita tahu. Lalu di breakdown 14 Februari kemarin sampai pencoblosan besok tanggal 14 Februari itu di hari Rabu ya, hari jeda 14 Februari 2024 ya kan. 1 tahun kita menuju countdown, 1 tahun menuju pemungutan suara. Kemudian berikut persiapan menuju tahapan. Yang pertama itu penetapan tahapan, program dan jadwal. Yang kedua penyusunan anggaran pemilu. 3 penyusunan peraturan tahapan pemilu. Tahapan, program dan jadwal pemilu itu sudah diputuskan di tingkat pusat itu pemilu pencoblosan 14 Februari ya kan? 14 Februari 2024. Ini baru untuk 5 lembaga perwakilan. Yang pertama itu presiden ya kan? Presiden, bagaimana menentukan presiden? Tentu saja hasil pemilu tahun 2019 menjadi tiketnya ya kan? Yang namanya itu orang bilang presidensial threshold 20% maupun 25% suara sah secara nasional. Kemudian yang kedua itu adalah pemilu legislatif DPR RI. Kemudian yang ketiga pemilu legislatif DPR provinsi. Yang keempat pemilu legislatif kabupaten kota, dan yang terakhir itu pemilu DPD. 1 kali jalan. Sedangkan kita coba lompat sedikit. 27 Novembernya itu adalah pemilu kada. Nomenklaturnya kembali ke pemilu kada. Karena kalau orang sebut pemilihan, nanti orang bertanya pemilihan apa? Tetap saja namanya pemilihan kepala daerah. Yang kalau kita akronikan itu menjadi pemilu kada, ya kan? Gubernur dan juga bupati. Yang ya kan, persentase kursinya itu diambil dari hasil pemilu legislatif tahun 2024, ya kan? Walaupun sekarang bukan lagi jumlah partai politiknya 13. Hasil verifikasi dan penetapan kemarin pasca keluar keputusan peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 ada 18 partai politik yang akan bertarung ya, partai politik nasional bertarung untuk pemilu serentak tahun 2024 dan juga partai lokal Aceh. Jadi akan bertambah nanti ya kan, baik partai lama, kalau partai lama kami biasa sebut itu partai PT ya kan, partai parliamentary threshold, ada yang 4%, ada yang tidak sampai 4% walaupun partai lama ada 2 seperti itu, dan juga partai-partai baru adalah 18 partai pemilu. Kemudian persiapan menuju tahapan berikutnya itu adalah penyusunan anggaran pemilu ya kan? Secara politis sudah ditentukan kemarin untuk 3 tahun anggaran 2019 2021 sampai 2024 2022 2023 2024. KPU dan juga Bawaslu dan juga DKPP
disupport penuh oleh negara, ya kan, untuk menyelenggarakan seluruh proses dan tahapan. Yang ketiga, penyusunan peraturan tahapan pemilu. Ya, kalau dilihat dari struktur penyelenggara pemilu, KPU RI itu sebagai regulator yang membuat regulasi, provinsi sebagai koordinator, dan kami sebagai eksekutor. Apapun yang diperintahkan oleh hierarkis kami akan jalankan, ya kan? Ada saat kami berdiskusi, ada saat kami eksekusi, ya kan? Walaupun ada kekurangan regulasi, misalnya penyusunan peraturan tahapan pemilu selalu muncul sebelum tahapan itu dijalankan, misalnya tahapan data pemilih, ya kan? Waktunya mepet-mepet, ya mau tidak mau harus banyak sosialisasi yang harus kami lakukan, ya kan? Seperti idealnya sebelum tahapan dimulai seluruh perangkat regulasi sudah turun, sehingga masyarakat sudah jauh-jauh hari paham terhadap regulasi. Itu kurang lebih berkaitan dengan persiapan menuju tahapan. Secara garis besar, sebelum materi kami share, ada 11 tahapan yang Bapak Ibu bakal calon wajib tahu. Mungkin nanti pertemuannya itu akan diwakili oleh pimpinan partai politik tingkat kabupaten, tapi kurang lebih saya katakan ada 11 tahapan besar yang akan sama-sama kita jalani bersama kurang lebih 20 bulan. Pada saat peluncuran 21 Juni kemarin, 21 Juni tahun 2019 sampai 14 Februari tahun 2024. Yang pertama itu perencanaan program dan anggaran yang saya sebutkan tadi, kemudian pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang sekarang masih dilakukan oleh KPU bersama jajarannya melalui Pantarlih, melakukan pencocokan dan penelitian. Jadi data pemilih sebelumnya, pemilu sebelumnya ditambah dengan daftar pemilih berkelanjutan, kita akan lakukan lagi proses pemutahiran. Kalau dulu data pemilih kita dalam DPT itu per 3 Februari itu setelah kita lakukan proses daftar pemilih berkelanjutan, pemilih kita di tingkat Kabupaten Manggarai itu 220.028 pemilih. Untuk pemilu 2024 kita akan lihat apakah 220.028 ini bertambah setelah dilakukan coklit atau berkurang. Kita belum tahu. Nanti 21 Juni pada saat DPT itu nanti ditetapkan, kita lihat. Soalnya penduduk ini kan migrasi, ada keluar, ada masuk. Ya. Saya titipkan juga melalui Pak Ketua dan juga kader-kadernya sampai di tingkat desa, kawal kami pada saat proses ini. Prinsip proses pendataan sekarang itu adalah de jure, bukan de facto. De jure itu apa? Apa yang tertera pada alamat KTP dan KK. Beri masukan melalui kami maupun melalui posko-posko yang ada di Bawaslu. Kita memperbaiki ini data pemilih yang menjadi sumber masalah setiap kali pemilu. Sumber masalahnya sebenarnya bukan di hilir, bukan di hulu. Seharusnya idealnya kalau pencatatan itu di catatan sipil itu bagus dan masyarakat punya tanggung jawab yang sama bahwa dia harus mengurus ya, KTP, maka clear itu data pemilih. Tetapi itu bukan satu-satunya instrumen untuk memastikan hak pilih masyarakat, ya kan? Tetapi untuk menjamin ketersediaan surat suara pada saat pemilu. Itu yang sekarang sedang kami lakukan, proses pemutahiran data pemilih dan penyusunan data pemilih. Mudah-mudahan PKD juga semuanya sudah dicoklit, ya, Pak Ketua dan juga teman-teman semuanya. Tahapan berikut adalah penetapan peserta pemilu. Sudah kemarin ditetapkan 18 partai politik, ya kan, untuk pemilu legislatif 2024. Ada 18 partai politik dan juga 6 partai lokal Aceh. Dan secara nasional ada 18 partai politik, termasuk PKB di dalamnya yang siap bertarung. Kemudian penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Ada yang menarik soal penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan ini, khusus Manggarai ini. Kalau pemilu sebelumnya itu, kalau jumlah kursi itu tetap, karena dia dilihat dari jumlah penduduk di atas 250.000 sampai 500.000 itu keterwakilan proporsionalitasnya itu di 35 kursi, itu tidak berubah. Sedangkan Kupang, ya, satu-satunya di NTT dari 40, ya, dari 45, kalau salah menjadi 40, ada pengurangan karena secara akumulasi jumlah penduduk tidak bisa dipresentasikan oleh 45 anggota DPR. Ya, khusus Manggarai kita lihat nanti, ya kan.
sekarang masih di 35 kursi. Ada yang menarik ketika 2019 kita menggunakan 5 dapil, ya kan? Kita tahu semua Manggarai 1 segala macam itu kemarin itu adalah gerbong, dan juga sekarang ada 4 dapil. Setelah kita lakukan uji publik kemarin ada 4 dapil, di mana Lakerembok yang kedua itu Lakerembok dan juga WRI itu 1 dapil, kemudian Ruteng, Lelak dan juga Rahong Utara itu dapil tersendiri. Nah, ini menarik ya, menarik bahwa kalau kami ya berkaca dari yang kami lakukan uji publik kemarin, sebenarnya 4 dapil ini kalau berujuk pada 7 prinsip penataan dapil ini yang paling proporsional. Ini yang paling proporsional 9, 8 ya, 9, 8 dan 10 ya kan. Artinya penggabungan dari kecamatan-kecamatan itu lebih representatif ketika menggunakan 4 dapil. Dulu 2019 sekarang kita sudah gunakan 4 dapil. Hanya tidak tahu ya, di tingkat pusat tiba-tiba dia menggunakan prinsip terakhir yaitu berkelanjutan. Dan 2014 itu 5 dapil, kemudian 2019 tidak terlalu banyak dikaji padahal masukan sudah banyak, dia tetap menggunakan prinsip terakhir keberlanjutan, jadi 5 dapil. Sekarang pasca kami lakukan 2 kali uji publik dengan stakeholder terkait, dikaji benar, nah, ternyata kita sekarang sudah jadi 4 dapil. Nanti ada materinya di sini, sudah 2 kali kita lakukan. Kemudian yang berikutnya soal dapil kali ini, sebelumnya pemilu 2019 dapil Manggarai 1 dia Lakerembok 7 kursi, Manggarai 2 Satar Mese Raya 8 kursi, Manggarai 3 Ruteng Lelak 6 kursi, dapil Manggarai 4 Cibal Barat Reo Barat 8 kursi, dapil Manggarai 5 Rahong Utara WRI 6 kursi. Sedangkan 4 dapil untuk 2024 itu berdasarkan PKPU 6 2023 yang sudah dikeluarkan, hasil kita jaring semua masukan dari stakeholder terkait dapatlah 4 dapil. Manggarai 1 Lakerembok WRI 10 kursi, dapil Manggarai 2 Satar Mese Barat, Satar Mese Utara, Satar Mese Raya ya 8 kursi. Kita semua sudah tahu ya. Jadi kita untuk pemilu 2024 konteks KPU untuk Manggarai itu ada 4 dapil ya kan. Silakan strateginya itu masing-masing partai politik bukan ranah kami. Kemudian pencalonan presiden dan wakil presiden di bulan Juni, kemudian DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Setelah dilakukan fit and proper test, silakan yang mau bakal caleg daftarkan diri ke 4 dapil tersebut dengan alokasi kursi masing-masing dapil sejumlah itu juga dengan memperhatikan afirmasi keterwakilan perempuan 30%. Kemudian tahapan berikutnya masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penetapan hasil pemilu dan pengucapan sumpah dan janji. Ini adalah siklus tetap, ya kan? Berapa kali pun diubah PKPU ini adalah siklus yang tetap yang wajib kita tahu. Bakal calon semua wajib tahu. Dan juga terakhir tahapan penunjang lainnya. Ini tidak masuk dalam surat keputusan KPU berkaitan dengan jadwal tahapan, tapi pasti ada dan beriringan untuk semua proses. Yang pertama sosialisasi dan pendidikan pemilih, di mana kita nanti berkolaborasi ya, penyelenggara dan partai politik wajib berkolaborasi untuk melakukan sosialisasi. Pembentukan panitia ad hoc, sudah kami lakukan pembentukan panitia ad hoc kemarin, PPK di 6 yang di 12 kecamatan, 60 PPK, 171 desa kelurahan untuk PPS berjumlah 513 PPS, kemudian 4 Karli sejumlah TPS kita. Untuk pemilu legislatif 2024 kita merancang 955 TPS, tetapi kemarin setelah dilakukan restrukturisasi untuk TPS di Kabupaten Manggarai ada 953 TPS. Kemudian rekapitulasi hasil perhitungan suara dan sengketa hasil pemilu di MK. Nanti soal sengketa hasil nanti ada bagian lain yang kita sampaikan. Baik Bapak Ketua, karena di sini ada bakal caleg untuk DPR RI, provinsi dan kabupaten kota, saya bacakan saja. Untuk data administrasi wilayah NTT itu kabupaten kota itu ada 22, kemudian kecamatan ada 315, desa kelurahan ada 3.442, jumlah pemilih per 3 Februari 2023 ada 4.019.598, jumlah TPS untuk 22 kabupaten kota ada 17.084. Sedangkan untuk Manggarai kita semua tahu akan ada moratorium untuk pemilu
legislatif 2024 kami mendapat konfirmasi lisan ya, baru dari yang punya otoritas Pak Bupati, tidak akan ada pemekaran dulu sampai selesai pemilu legislatif, karena ini berpengaruh terhadap apa ya, pergerakan penyelenggara di bawah. Kecamatan 12, desa kelurahan 171, jumlah pemilih per 3 Februari yang saya sampaikan tadi sebelum dilakukan proses coblos itu 233.028, TPS 953 ya. Kemudian pasca ditetapkan ada 18 partai politik yang saya sampaikan tadi, itu ada Partai Kebangkitan Bangsa, Gerindra, Perjuangan, Golkar, Nasdem dan seterusnya. Dan terakhir setelah menang Partai Umat juga menjadi salah satu peserta partai politik ya, dengan nomor urut 24 dan juga 6 partai lokal Aceh ya. Untuk dapil pemilu 2019 di Nusa Tenggara Timur itu untuk DPR RI nya itu terdiri dari 2 dapil ya, 2 dapil. DPR provinsi terdiri dari 8 dapil, kabupaten kota untuk tingkat provinsinya total itu dari 22 kabupaten kota itu adalah 90 dapil. Nah, untuk Manggarai seperti yang saya sampaikan tadi itu 4 dapil gitu ya, silakan nanti. Nah ini tadi seperti yang saya sampaikan, pada saat rancangan dapil itu kami lakukan 2 kali uji publik ya kan, untuk menentukan 5 atau 4 dapil. Ternyata kita sepakat kemarin itu yang paling proporsional itu dia lebih mendekati ke semua prinsip 7 penataan dapil itu adalah 4 dapil kan, seperti itu. Yang lain tidak berubah, sedangkan yang berubah itu hanya Langgar Kaum dan juga WNI. Kemudian yang terakhir, materi terakhir hanya 4 slide ini, peran parpol dalam pemilu legislatif. Sedikit pengantar, dalam sistem politik demokrasi, pemilu merupakan satu instrumen penting untuk menegakkan demokrasi di satu negara. Strategi masuk kuasa harus melalui proses pemilu. Kita bisa mendefinisikan semua itu, apa itu pemilu ya kan? Tidak ada definisi baku yang kita pakai, tapi minimal yang kita tahu itu adalah seni untuk mempertahankan kekuasaan atau mencapai kekuasaan. Ini definisi yang sering kita jumpai. Bapak Ibu juga bisa mendefinisikan pemilu itu berkaitan dengan masing-masing kepentingan ya kan? Seperti apa itu, apakah itu demi rakyat atau untuk rakyat, seperti apa. Kemudian regulasi sebenarnya yang mengikat proses fit and proper test ini sebenarnya ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, di mana salah satu syarat untuk melakukan rekrutmen itu tergantung internal partai ya, kan? Tetapi tadi saya dengar Pak Ketua sampaikan dalam peraturan internal partai ternyata ada lebih teknis mekanismenya seperti apa, parameternya seperti apa. Itu yang saya bilang tadi, sudah bertransformasi menjadi lembaga atau partai yang nasionalis dan juga berkarakter ya. Kemudian tujuan khusus pembentukan partai politik, saya pikir kita tidak bisa baca semua, tapi kurang lebih berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 itu ada 3 tujuan khusus pembentukan parpol. Pasal 10 itu meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Meningkatkan partisipasi, ya kan, sama juga dengan penyelenggara, hanya partisipasinya itu beda. Lalu kami orientasinya adalah bagaimana kita menekan partisipasi itu agar bisa setinggi-tingginya, agar kekuasaan itu bisa terlegitimasi dengan baik. Ya kan? Saya tidak tahu definisi kalau dari partai politik itu partisipasi itu apakah jumlah kursinya yang diperbanyak, ya kan? Tanpa melihat representasi dari masyarakatnya atau seperti apa. Karena kalau kita lihat dari sistem pemilu kita itu ada 3. Yang pertama itu proporsional terbuka, yaitu untuk memilih DPR. Kemudian yang kedua sistem distrik, yaitu memilih DPD, yang dipilih adalah penduduk ya kan, seperti itu. Dari satu provinsi itu memilih 4 DPD perwakilan. Dan yang terakhir itu sistem mayoritarian 50+1, itu untuk memilih presiden dan wakil presiden ya kan, atau sistem mix yang kita bilang sistem mix gitu. Jadi yang sekarang kita pakai, kita adopsi itu paling cocok untuk dengan sistem pemilu kita untuk legislatif itu adalah sistem proporsional terbuka. Jadi nomor berapapun yang kita tetap harus berjuang. Kemudian yang kedua, tujuan khusus pembentukan parpol, memperjuangkan cita-cita parpol dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Normatif sekali ya. Masing-masing partai dia punya ideologi masing-masing, ya kan? Silahkan itu
adaptasi ketika menang segala macam, tapi saya yakin semua partai politik itu punya tujuan yang sama, yang ideal sekali ya, memperjuangkan kemaslahatan masyarakat dan sebagainya. Hanya ada beda-beda platform, ada yang religius nasionalis seperti PKB, ada yang nasionalis saja, ada yang benar-benar bertumpu pada religius, ya kan? Semuanya tergantung. Tiga, membangun etika dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Normatif sekali, itu tujuan khusus pembentukan parpol. Sedangkan tujuan umum, mewujudkan cita-cita nasional dan seterusnya, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan fungsi parpol sebagai sarana pendidikan politik, itu yang saya bilang tadi. Kalau kita orientasinya untuk mendapat kursi, itu adalah tujuan fungsi partai politik yang sifatnya pragmatis, ya kan? Tapi bagaimana fungsinya yang lebih tinggi, sarana pendidikan politik, ya kan? Bahasa orang-orang dulu itu, atau bahasa kata Gusti tadi kami diskusi itu, kita bukan mau bukan mau dapat kekayaan, bukan. Tapi itu ibaratnya itu bonus komunal, ya kan? Untuk masyarakat umum, bagaimana bisa mensejahterakan dan bagaimana membersihkan itu rumah. Kalau kotor, ya kalau harus terjun ke dalamnya untuk membersihkan itu rumah. Kurang lebih itulah yang kami petik dari apa yang disampaikan. Kemudian menyerap, menghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat, partai politik dan rekrutmen politik itu 7. Yang terakhir, relasi dua arah antara KPU dan parpol. Ini yang hari ini kami datang untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ketika kami hadir itu berarti ada relasi dua arah, ya kan? Kami jangan hanya dilihat sebagai sebuah penyelenggara atau event organizer, tetapi kami di sana sebagai puzzle, pelengkap, ya kan? Bagaimana Bapak Ibu bertarung di dalamnya, kami menjadi penyelenggaranya, Bawaslu menjadi wasitnya, seperti itu kan? Kami harus tekankan ini supaya paradigma ketika Anda kalah atau Anda menang, menyalahkan penyelenggara itu bisa direduksi dari awal, ya kan? Pada pertemuan pertama saya tantang PKB pertama kali untuk kalau bisa tidak menggunakan saksi pribadi masing-masing. Kalaupun ada saksi parpol silahkan, karena di era sekarang pasca Undang-Undang 7 2017 sistem itu sudah terbuka. KPU sebagai penyelenggara bertransformasi jadi organisasi modern, transparan, bahkan telanjang. Kurang transparan, telanjang, ya kan? Tidak ada yang tidak dibuat oleh penyelenggara yang tidak diketahui. Orang selalu bilang, kenapa saya tantang ya? Saya sudah 9 tahun di KPU. Ketika orang menggunakan saksi parpol, cenderung saksi tersebut bekerja untuk caleg-caleg. Yang menimbulkan chaos justru mereka. Karena apa? Saya sudah dibayar 200-300 ribu. Ternyata di TPS saya menjadi saksi, ternyata saya kalah 7 keisuaran. Ya tambah 0 lah. Boleh lo dah ke 70. Ini menjadi kontraproduktif. Ya. Tetapi kalau Anda semua mempercayakan kepada penyelenggara, apalagi pasca Undang-Undang 7 2017, Bawaslu sampai tingkat TPS, namanya pengawas desa, dia menggunakan pengawas TPS dia menggunakan mekanisme video 30 detik. KPU menggunakan yang namanya Sirekap. Bapak Ibu duduk saja di rumah, dapat link TPS mana, Anda bisa langsung klik. Langsung pada saat itu Anda langsung melihat C1-nya. Salah atau benar Anda akan melihat di sana berapa perolehan suara Anda. Seperti itu. Jadi ngapain Anda harus buang-buang uang? Kalikan saja 952 TPS. Kalau tiap TPS ada 2, berapa kos politik yang harus Anda keluarkan? Mending itu anggaran Anda perkuat untuk melakukan manajemen politik terhadap KDR. Ini tantangan kami, challenge kalau Anda percaya. Bagaimana supaya Anda percaya? Paradigma itu diubah dulu, bahwa penyelenggara ini tidak punya pretensi untuk Anda. Siapa Anda, ya kan? Mulailah dari mana? Rekrutmen seperti ini dibuat sehingga kami tahu, oh ini orang-orang terbaik yang akan dipilih masyarakat Manggarai ini. Ya kan? Benar atau salah itu C1 nanti Anda akan lihat di sini. Kalaupun salah, ada mekanisme koreksi di CPS. Kalau main-main curi satu suara di partai lain, akan terkoreksi di partai lain. Apalagi ada 18 partai politik, 18 C1 plano, tambah 7 KPPS, tambah 1 pengawas pemilu, belum pemantau, belum relawan demokrasi, belum TNI Polri. Kerjaan kolosal. Orang akan setengah mati, tidak ada ruang. Makanya saya tantang, siapa yang bisa membuktikan bagaimana tingkat kecurangan di TPS, ya, kami akan berdiri reward yang sebesar-besarnya. Beri simulasi di depan kami bagaimana cara suara itu dicuri. Kecuali dulu pada saat proporsional tertutup, saya tahu saya kalah penasihat al-Qatar. Sekarang nomor 1 sampai 8, ya kan, mau dia urutan 5, 6, 7, 8, dia akan
cek dia punya suara. Hilang satu di DPS, satu di KPU juga satu, gitu. Ini challenge kami ya, tapi itu adalah hak dari Bapak Ibu semua untuk merekrut saksi parpol. Nanti akan dipimpin oleh Bawaslu. Bagaimana mekanismenya itu tergantung ya kan. Kami cuma mau mengubah paradigma dari masyarakat pemilih dan partai politik bahwa penyelenggara itu tidak bisa bermain-main dengan suara rakyat seperti itu. Dalam hubungannya dengan KPU, peran parpol diharapkan ada 7. Saya baca saja: bersinergi secara positif dengan KPU dengan turut berpartisipasi terhadap setiap pelaksanaan tahapan pemilu. Ada satu tahapan yang semua bakal caleg itu biasanya malas, apalagi kalau sudah tahu tidak terpilih. Ini bisa menjadi presiden buruk, khususnya di dana kampanye. Ya, ingat baik-baik Bapak Ibu, dari pengalaman 2019, caleg-caleg yang terpilih itu biasanya akan gencar melaporkan dana kampanye. Ya, sedangkan yang tidak terpilih dia tidak laporkan. Ini butuh komitmen, karena apa? Ketika secara kolektif tidak dilaporkan, maka ada punishment untuk partai politik. Ya, jadi perlu komitmen. Ketika tidak terpilih, ya bagaimana komitmen saya untuk melaporkan sumbangan dana kampanye, karena akan dilaporkan secara kolektif. Ini yang biasa terjadi, termasuk DPD. Sudah tahu saya tidak terpilih, saya tidak laporkan lagi. Padahal ini untuk keberlangsungan ke depan partai politik ini. Seperti itu. Termasuk yang terpilih silakan bangun komitmen seperti apa di internal partai politik sehingga bisa mengkonsolidasikan data ini, data sumbangan partai politik ini secara kolektif dan tidak mendapat punishment. Karena ada pihak ketiga nanti yang akan mengaudit dana kampanye Bapak Ibu, yaitu kantor akuntan publik yang sifatnya independen. Rekomendasi dari mereka kami siap tindak lanjuti apakah ini dicoret semua partai politik atau tidak. Contoh pernah terjadi di TTS. Bahkan caleg terpilih pun tahun 2014 itu dicoret semuanya karena tidak menyerahkan laporan dana kampanye. Ya, ini yang sangat genting, sangat penting. Jadi itu kisahnya dulu. Semua caleg bahkan yang terpilih silakan dikoreksi atau dicari beritanya itu dicoret semua. Ya. Kemudian kedua, membantu melakukan sosialisasi terhadap berbagai aturan. Seperti saya bilang tadi, mungkin melalui pimpinan partai politik, tapi kita semua wajib melakukan sosialisasi terhadap apapun peraturan perundang-undangan yang melibatkan kita semua. Melakukan rekrutmen politik seperti yang dibuat oleh PKB hari ini, membantu KPU dan seterusnya. Kemudian tantangan pemilu 2024 yang terakhir, yang pertama internal kami, semua tahapan dapat menjadi potensi masalah. Oleh karena itu sejak memimpin KPU, saya juga yakin Ibu Ketua juga mempunyai cara pandang yang sama. Mungkin karena kita muda Pak Ketua, dari saya itu coba berpikir itu out of the box, ya kan? Out of the box ini yang kita kejar itu substansinya. Bahkan orang yang minta data pun ya ke kami, surat belakangan, kau WA saja, Pak saya minta ini. Petugas kacang goreng pun kalau dia butuh data ya kita kasih. Kenapa kita kasih? Karena dia butuh, ya kan? Ketika kita tahan-tahan, ya kan? Sebenarnya ini menghambat. Karena konsep yang benar itu terhadap pemilu, kami itu adalah pelayan. KPU melayani. Bagaimana melayani? Egaliter, siapapun yang minta data ini, siapapun yang ngajak diskusi, yang penting ada Bawaslu ditemani kan. Jangan sampai orang bilang pretensi politik. Siapapun yang minta kami, siapapun yang minta data, WA saja. Ini untuk semua, WA saja. Minta data ini, Pak, saya minta data ini. Silakan. RKD kami itu kalau misalnya mau diminta ya kami kasih. Gitu. Jadi inilah yang membuat kami sukses menyelenggarakan pemilu 2019 dan juga Pilkada 2020. Satu-satunya kabupaten di NTT dan 22 kabupaten yang selenggarakan pemilu dan Pilkada tanpa sengketa hanya KPU Kabupaten Manggarai. Kami juga untuk 2024 kami coba selenggarakan semuanya dengan terbuka, transparan, bahkan saya tambahkan satu tadi telanjang. Ya. Silakan berkomunikasi. Masalah eksternalnya hanya polarisasi di tengah masyarakat, hoax, isu sara, black campaign, pengaturan untuk minimalisir ketimpangan sumber dana kampanye yang saya sampaikan. Ini yang akan masih menjadi momok, hoax, isu sara dan juga campaign. Tidak dinafikan bahwa semua orang itu mempunyai buzzer, ya kan, menyerang satu sama lain. Ya kan? Tapi saya pikir, ya, kalau sifatnya itu adalah kampanye black campaign tidak selalu buruk, ya kan. Tapi menurut saya, kalau dia bisa memperjuangkan itu aspirasi dengan cara yang benar tanpa menghina yang lain, saya pikir masih sah-sah saja. Saya pikir itu ranahnya Bawaslu dan juga Gakumdu untuk mengomentari, tapi minimal ini yang pasti akan menjadi masalah kemudian hari. Untuk perolehan suara, semua orang sudah, saya yakin
apalagi politisi-politisi umum seperti Bapak Ketua sudah tahu, tidak mungkin itu KPU, apalagi KPU mengubah hasil, ya kan? Di TPS 1 sampai KPU 1 bahwa kemudian ada pertentangan di sana, ribut, itu yang saya bilang tadi, produksi melalui argumen, ya kan? Jangan sentimen, karena kalau sentimen ada kebencian nanti. Saya pikir itu sudah dari kami KPU Bapak Ketua. Terima kasih sekali lagi sudah mengundang kami. Kami berharap ini menjadi standar yang tinggi ya, kelak dari antara Bapak Ibu semua, khususnya yang bakal caleg kabupaten. Bapak Ibu semua adalah pemimpin kami, representasi kami sebagai masyarakat Manggarai, baik kami sebagai penyelenggara maupun masyarakat sipil. Dan saya berharap proses hari ini yang ada fit and proper test adalah satu proses seleksi sebelum masuk proses berikutnya yang namanya election. Ya kan? Kami juga dengan bangga ketika nanti orang-orang terbaik ini diberikan ke masyarakat, kami tahu bahwa mereka sudah teruji melalui satu proses. Kalau mereka jadi DPR, outputnya pasti bagus. Sekian dan terima kasih. Tugas kami yang pertama, karena kami namanya pengawas, yang jelas tugasnya kami adalah mengawasi seluruh tahapan yang dikelola oleh KPU atau tahapan yang dikelola oleh parpol. Yang dikelola oleh KPU, misalnya pemutahiran data pemilih. Yang dikelola oleh partai politik, kampanye, dana kampanye. Nah, proses-proses itu akan kami awasi dengan 2 metode. Pengawasan secara langsung atau bahasanya waskat, pengawasan melekat. Itu makanya Pak Tommy jalan kemana kami ikut, karena waskat tadi. Kemudian, karena kalau waskat jumlah kami kalah banyak. Saya ambil contoh sekarang, pemutahiran data pemilih. Teman-teman KPU punya pantarli petugas pemutahiran data pemilih yang berjumlah sesuai banyaknya TPS. Maka di PAU yang ada 21 TPS, pantarlinya 21 diawasi hanya oleh 1 PKD. Maka dari situ saja kita sudah kalah jumlah. Maka untuk pengawasan melekat, dia hanya bisa melekat hari ini di 1 TPS, besok di TPS kedua, lanjut sampai TPS, kemudian nanti tambah dengan teman-teman dari kecamatan. Kemudian karena waskat ini tidak mungkin kami optimal untuk semua objek yang diawasi, maka metode yang berikut adalah uji petik. Lalu yang berikut kami melakukan upaya pencegahan dengan adanya pembentukan forum warga, kampung pengawasan, sosialisasi Bawaslu school, ada dari partai namanya Sambari Parpol. Yang berikut penindakan pelanggaran. Nah, ini pelanggaran ada macam-macam. Yang pertama pelanggaran administrasi. Nah, administrasi biasanya dilakukan oleh teman-teman penyelenggara teknis KPU. Ada tata cara, mekanisme dan prosedur yang dilanggar. Misalnya, soklit harusnya pergi ke rumah, datangi orangnya, temui minta dokumennya, disandingkan, disosokkan dengan daftar pemilih. Tetapi ada yang tidak, makanya itu namanya melanggar tata cara. Dari rumah saja, karena dia ketua RT, di situ apa? Ditulis stikernya begitu anak tempel ya di rumahnya. Itu yang disebut pelanggaran administrasi. Kemudian yang berikut ada yang namanya pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana ini adalah pelanggaran terhadap kejahatan. Di setiap tahapan ini ada jenis pelanggarannya. Nah, untuk konteks pelanggaran pidana, Bawaslu dibantu oleh jaksa dan polisi, sehingga kami bergabung dalam yang namanya Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, di mana seluruh proses penanganan pidananya, mulai dari pemeriksaan, pengumpulan bukti-bukti, dan klarifikasi dan lain-lain itu ada di Bawaslu, ada jaksanya, ada polisinya. Kemudian yang berikut penyelesaian sengketa. Kemudian saya masuk ke tahapan. Apa saja tahapan yang kami sudah awasi? Tadi Pak Ketua tadi sudah bilang ada apa? Ada beberapa tahapan yang sudah disajikan. Saya hanya mau bilang bahwa tahapan yang sudah dilalui itu adalah tahapan pendaftaran sehingga sudah keluar nomor urutnya di atas. Tapi itu di tingkat kabupaten kami tahapannya hanya tahapan verifikasinya, admin dan verifikasi faktual. Kemudian yang berikut tahapan yang sudah juga adalah tahapan dapil. Kemudian yang berikut saya masuk ke tahapan yang ongoing, yang sedang berjalan. Kalau DPD mungkin ini tidak, karena tidak berhubungan dengan Bapak Ibu semua. Saya masuk ke tahapan mutarli. Tadi saya sudah singgung bahwa kami kalah jumlah dari teman-teman petugas di KPU. Maka kami sangat berharap untuk masukan atau untuk Bapak Ibu sama-sama menjadi pengawas. Minimal dari diri sendiri. Tidak ada guna Bapak Ibu jadi caleg, tapi kalau pemilihnya tidak terdaftar,
surat suara terjamin. Kalau berharap nanti tumbuh nanti ada KTP, kalau surat-suaranya masih ada, karena cuma 2% ya betul ya, hanya 2% lebihnya. Maka pastikan bahwa seluruh pemilih, seluruh keluarga Bapak Ibu semua sudah terdata dalam, sudah dicoklit oleh petugas Pantarlih. Kemudian yang berikut, Pantarlih tidak mencatat nama pemilih di model stiker. Pemilihnya tidak ada, hanya tulis jumlahnya. Padahal kan kita butuh siapa nama pemilih. Kemudian Pantarlih tidak melakukan pencocokan dan penelitian data. Jadi dia tidak minta dokumen. Dia hanya datang berapa orang di sini, oh 5. Tidak dicocokkan dokumennya. Bisa saja ada salah NIK, ada salah DPNKK, alamat dan lain-lain. Jadi perlu dicocokkan. Kemudian Pantarlih tidak mencatat pemilih yang tidak memilih dokumen. Mungkin ini salah satu masalah besar adalah ada banyak orang tua di kampung yang tidak mau mengurus dokumen kependudukan. Saya kemarin ada beberapa hari yang lalu ditelepon sama Panwas Lelang. Ibu ketua di sini ada banyak yang belum ada dokumen. Mereka tidak mau urus dokumen. Nah ini jalannya orang-orang partai bantu mereka toh, ya. Dicari itu, di mana itu tas? Siapa tahu bisa saya bantu? Kan tidak berbayar di daerah, toh. Kadang-kadang kan orang malas tunggu. Tapi hati-hati ada OTT calo lagi. Hati-hati lagi OTT calo ya, oke? Nah, untuk kami, untuk yang tidak punya dokumen, kami catat. Jadi kami catat orangnya, lalu nanti akan bersama KPU kita coba koordinasi ke Capil bagaimana perlakuan untuk orang-orang ini. Lalu ada juga catatan bahwa ada pemilih yang tidak mau didata. Saya tidak mau, saya tidak pernah dapat bantuan. Kemudian diadvokasi bahwa ini penting untuk kita pilih dan akhirnya hasil advokasi mereka mau. Kemudian didata. Kemudian ada pemilih yang belum memenuhi syarat, tapi yang tidak memenuhi syarat tadi yang meninggal ada dalam daftar pemilih. Nah, ini juga soal mungkin sekalian saya jawab, ada diskusi tentang pemilih yang meninggal. Tadi Pak Ketua sudah bilang pendataan kami de jure sesuai dokumen. Sepanjang dia meninggal tapi tidak ada dokumen yang menyatakan dia meninggal, maka kami tidak bisa serta-merta mengatakan dia meninggal atau dia dicoret. Karena itu apa yang kita lakukan? Teman-teman PPS dibantu atau diawasi oleh teman PKD bersama ke kantor desa mengurus surat kolektif meninggalnya. Jadi ini daftar nama-nama orang meninggal nih ke kantor desa, ini mereka sudah meninggal. Maka dikeluarkan surat, dengan surat itu baru kita coret orang ini. Teman-teman KPU coret. Sehingga tidak bisa maksa sudah tahu kamu lihat motivelu kalau berubah, kenapa kamu tidak coret? Tidak bisa, karena basisnya de jure, harus ada dokumen. Kemudian yang berikut, ini khusus untuk anak-anak yang belum berusia 17 tahun saat pendataan, kan ada kartu keluarga. Begitu juga untuk yang paling banyak bermasalah adalah pemilih perantau. Bapak Ibu, kita tidak bisa, kami khususnya tidak bisa merekomendasi ke teman-teman KPU untuk mencoret semua pemilih perantau. Karena basis pendataan kita tadi lagi-lagi saya bilang dokumen. Sepanjang dokumennya masih Manggarai, maka dia wajib tercatat sebagai pemilih Manggarai.